Selanjutnya, kita akan belajar mengenai bakteri tahan asam dan cara pewarnaannya. Dinding sel bakteri tahan asam mirip dengan dinding sel pada bakteri gram positif. Namun, dia mengandung lapisan lilin yang tebal yang terikat pada peptidoglikan sehingga tidak bisa diwarnai dengan pewarnaan biasa. Jadi kalau diwarnai dengan pewarnaan biasa, itu maka hujat warnanya tidak menyerap masuk ke dalam peptidoglikannya karena ada lapisan lilin yang tebal. Jadi kalau kita warnai dengan pewarnaan gram, misalnya ya, karena dia mirip gram positif ada peptidoglikan yang tebal, namun warnanya tidak terserap ke dalam peptidoglikan itu. Jadi nanti kalau diwarnai, maka akan tidak terwarnai atau dia samar. Ya, warna ungu tapi samar. Nah, bagaimana cara mewarnainya? Yaitu harus dengan teknik yang lain. Agar bisa masuk, maka harus ditambahkan dengan metode pemanasan agar lapisan lilinnya bisa membuka. Jadi pori-porinya bisa membuka sehingga zat warna akan bisa masuk. Nah, bakteri apa saja yang strukturnya seperti itu? Ini contohnya ada bakteri Mycobacterium dan bakteri Nocardia. Nah, kenapa kita namai dengan bakteri tahan asam? Karena apabila nanti kita beri zat warna primer, ya, kita zat warna yang utamanya yaitu karbolfusin. Jadi fusin warna merah, tetapi ditambahkan dengan fenol, ya, namanya karbolfusin. Nah, itu bila kita panaskan, kemudian pori-pori lapisan lilinnya itu terbuka, kemudian masuk zat warna, kemudian kita dinginkan kembali bakterinya itu, maka pori-porinya akan menutup sehingga nanti si zat warna akan terembed ya atau terikat di dalam, tidak bisa keluar lagi. Nah, kita kalau gunakan alkohol itu tidak luntur ya. Kalau kita gunakan asam alkohol pun tidak luntur untuk bakteri yang punya dinding seperti ini. Tetapi untuk bakteri lain, nah itu akan luntur dengan asam alkohol. Jadi, khusus untuk bakteri yang punya struktur dinding seperti ini, dinamakan bakteri tahan asam. Jadi, meskipun pakai asam alkohol, kita deklorisasi, itu tidak akan luntur. Nah, ini contoh gambarnya. Kita perhatikan ada yang warna merah ya. Yang warna merah itu adalah bakteri tahan asam. Jadi karbolfusinnya sudah masuk ke dalam bakteri ya, ke dalam dinding selnya, tapi tidak bisa dilunturkan dengan asam alkohol. Namun bakteri-bakteri yang berwarna biru ya, itu adalah bakteri yang tidak tahan asam. Dinding dari bakteri BTA itu mirip dengan bakteri gram positif ya. Tetapi dia agak berbeda. Karena bakteri gram positif itu dia peptidoglikannya tebal tapi lipidnya tipis. Namun pada bakteri BTA peptidoglikannya tebal dan dia punya juga lapisan lipid yang sangat tebal. Oke, contoh dari BTA ini adalah Mycobacteria dan Nocardia. Nah, kenapa dia bisa tahan ya, bisa menjadi bakteri BTA? Nah, kenapa? Karena dia punya membran glycolipids ya dan asam lemak 2 alkil 3 hidroksi yang rantainya sangat panjang atau disebut juga dengan asam mikolat yang terikat pada peptidoglikannya. Pada Mycobacteria, lebih dari 60% dari berat kering dindingnya itu mengandung lipid. Nah, kita perhatikan bahwa struktur dasar dari dinding BTA itu yang pertama ada membran sitoplasma. Nah, ini membran sitoplasma, kita lihat gambarnya.
Ini dimiliki oleh semua bakteri. Kemudian lapisan selanjutnya ada lapisan peptidoglikan yang tebal. Kemudian selanjutnya ada lapisan arabinogalaktan polisakarida ya, arabinogalaktan yang tebal atau bisa disebut dengan AG. Kemudian di atasnya ada asam mikolat ya. Kemudian di atasnya lagi ada lemak ya. Nah, lemak di sini atau lipid di sini kita lihat ada glikolipid, ada lilin atau wax, ada sulfolipid dan gliserolfosfolipid. Jadi di sini lemaknya sangat kompleks. Jadi kita lihat lapisannya ada beberapa lapis. Nah, pada dasarnya intinya adalah peptidoglikannya itu tebal, kemudian berikatan dengan AG, kemudian AG juga berikatan dengan asam mikolat ya. Kemudian di atasnya dilapisi oleh lapisan lipid. Nah, kompleks dari lapisan ini yaitu AG, asam mikolat, lipid ya. Nah, itu disebut dengan membran luar ya yang semu ya. Ini mirip kalau yang punya membran luar itu kan gram negatif ya, bakteri gram negatif. Ini disebut membran luar yang semu. Nah, atau kita bisa sebut juga mikomembran. Nah, namun kita lihat meskipun tebal ya mikomembran itu, tetapi dilengkapi dengan struktur protein porin ya, atau pori-pori ini. Porin ya, kita lihat gambarnya. Nah, ini untuk memfasilitasi masuknya nutrisi ke dalam sel. Nah, pada prinsipnya kita melakukan pemanasan pada saat pewarnaan agar zat warnanya masuk ke dalam sel ya, khususnya pada dinding sel ya, pada mewarnai peptidoglikan. Maka yang kita harapkan untuk membuka ini adalah porin ini ya, pori-pori ini sehingga nanti zat warna bisa masuk. Begitu nanti didinginkan, maka si porin ini akan menutup lagi sehingga si zat warna yang ada di dalam dinding sel itu kuat ya, melekat. Kalau ada nanti meskipun kita dekolorisasi dengan asam alkohol, dia tetap kuat ya karena saking tebalnya. Oke, nah ketebalan dari lapisan dinding ini juga ya, itu juga mungkin ya pastinya gitu ya berpengaruh terhadap patogenitas dan susahnya pengobatan pada tuberkulosis ini ya karena susah ditembus. Ada pewarnaan khusus yang digunakan untuk mengenali bakteri tahan asam, yaitu ada pewarnaan Giff-Nielsen dan ada pewarnaan Quignon. Nah, untuk pewarnaan Giff-Nielsen itu dikembangkan oleh Franz Giff dan Friedrich Nielsen di Jerman itu pada tahun 1800-an. Kemudian pewarnaan Quignon sendiri dikembangkan oleh Joseph Quignon di Jerman juga ya pada tahun 1900-an. Pewarnaan ini dikembangkan untuk mewarnai bakteri yang mempunyai kandungan lipid yang tebal yang terikat pada peptidoglikan. Nah, sehingga untuk mengenalinya memerlukan teknik tersendiri, yaitu dengan cara dipanaskan untuk memasukkan pewarna utama, yaitu pewarna karbonfosin. Karena ketebalan bakteri tersebut bisa menghalangi masuknya pewarna, jadi harus dipanaskan terlebih dahulu. Oke, dan bakteri ini pula ya tahan terhadap dekolorisasi dari asam alkohol. Kalau pada pewarnaan gram kita gunakan alkohol ya. Alkohol dia tahan ya. Kemudian bisa digunakan juga asam alkohol ya. Asam alkohol dia juga tahan begitu ya. Jadi saking kuatnya atau tebalnya lapisan lilinnya, maka susah dekolorisasi ya, ditembus oleh peluntur zat warna. Maka dari itu
Untuk bisa membedakan bakteri ini digunakan teknik bakteri tahan asam. Untuk lebih memahami mengenai bakteri BTA, kita akan lihat bagaimana teknik pewarnaannya. Nah, tujuannya untuk mencari bakteri tahan asam. Kemudian, di lab klinik itu pewarnaan ini sangat penting untuk identifikasi genus Mycobacterium. Khususnya, ini ada Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC. Kemudian juga ada Mycobacterium yang lain yaitu Mycobacterium leprosi, itu penyebab lepra. Metode yang sering digunakan yaitu metode J. Nelson. Ini alat bahan yang akan digunakan ya pada pewarnaan BTA. Yang lebih kita fokuskan adalah pewarnanya ya. Apa saja yang digunakan? Yaitu ada karbonfosin ya, kemudian asam alkohol dan methylene blue. Nah, dekolorisasi atau untuk pelunturan ya, ini kalau pada pewarnaan gram itu digunakan alkohol saja, tapi untuk pewarnaan BTA itu asam alkohol. Nah, menggunakan asam alkohol pun bakteri tahan asam itu tetap masih tahan, yaitu mempertahankan warnanya, tidak melunturkan warnanya karena dindingnya yang tebal itu. Nah, bahan pemeriksaannya yaitu sputum ya, untuk pemeriksaan Mycobacterium tuberculosis khususnya pada suspek penderita TBC. Nah, kita lihat ada beberapa jenis sputum di sini. Nah, kita lihat yang manakah yang paling bagus gitu ya. Nah, ada yang atas kiri itu ya, itu thick, mucoid, dan purulent ya. Ini tebal atau kental ya, mucoid ya, kental, tebal ya, thick, mucoid, purulent, kental dan ada bagian-bagian yang agak kental, agak-agak kasar gitu ya. Kemudian pada kanan atas ini adalah watery saliva ya, atau encer ya, ludah ya, seperti ludah gitu ya. Kemudian yang kiri bawah ini mukoid ya, kental ya, bermukus atau berlendir. Mukoid itu lendir ya, mukus, bloody, berdarah ya. Ini kemudian yang bawah kanan ya, ini kental ya, bermukus, berlendir. Kemudian bagian tengahnya kemudian dikelilingi oleh saliva, oleh air liur ya. Yang kental itu hanya di tengah tapi dikelilingi oleh saliva. Nah, mana sih yang bagus ya? Yang bagus itu yang ada mucoid ya, ada lendirnya, kemudian tebal ya, kemudian purulent ya. Ada bagian-bagian yang kental kerasnya. Nah, ini seperti ini yang baik ya. Nah, kemudian yang ini juga kita bisa ambil bagian tengahnya saja. Namun apabila terlalu banyak saliva itu tidak bagus. Contohnya yang ini ya, ini tidak bagus. Ini sangat encer ya. Kemudian yang ini juga yang berdarah, darahnya akan mengganggu pemeriksaan kalau memang sangat tebal, darahnya sangat banyak. Nah, pada contoh gambar ini diperlihatkan apabila kita salah ya memilih spesimen atau misalnya ada pasien yang memberikan spesimennya bukan dahak tapi dia memberikan saliva, maka hasil pewarnaannya akan tidak adekuat ya, tidak memenuhi syarat begitu ya. Kenapa? Karena nanti akan terlihat banyak sekali epitel mukosa yang ikut terwarnai pada preparat ya, dan itu akan mengganggu pengamatan. Oke. Nah, apabila menerima sampel seperti ini, jadi harus
beritahukan kepada pasiennya untuk mengambil ulang spesimen ya. Jadi harus diganti dengan yang bagus. Baik, sputum yang bagus untuk digunakan pada pemeriksaan bakteri tahan asam khususnya pada suspek TBC. Nah, kita harus dapatkan dahaknya itu atau sputumnya ini dari saluran napas bawah, bukan saluran napas atas ya. Nah, apa bedanya? Kalau saluran napas atas itu di atas ya, tapi kalau yang bawah ini dari paru-paru ya, bronkus. Nah, kemudian bagaimana bedanya? Bedanya dalam teknik pengeluarannya. Jadi tidak dari tenggorokan atau kerongkongan begitu ya. Nanti kalau dari saluran atas dia yang dapat adalah ludah atau saliva. Tapi kalau dari pernapasan bawah itu yang keluar adalah sputum. Nah, sputum yang baik yang digunakan adalah sputum pagi karena paling banyak mengandung bakteri patogen yang terkumpul selama tidur. Kemudian untuk membersihkan rongga mulut agar jumlah kontaminan menurun, maka bisa gosok gigi atau kumur dengan air terlebih dahulu. Kemudian untuk mengeluarkannya disuruh batuk yang dalam gitu ya. Jadi dari saluran napas bawahnya itu bisa terdorong keluar. Kemudian tampung pada tempat khusus yang bersih dan beruril. Kemudian bila sputum sulit keluar bisa dirangsang dengan misalnya ekspektoran.